Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 9 Maret tahun 2023. Bacaan pertama dari kitab Yeremia bab 17 ayat 5 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang, setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku,
sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan, dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah arti penyesalan. Kita mungkin akrab dengan perkataan ini. Penyesalan ada di akhir, kalau di awal namanya pendaftaran. Rasa sesal biasanya muncul setelah seseorang berbuat kesalahan, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Rasa sesal itu sulit diungkapkan, seperti gabungan antara sedih, kecewa, tidak nyaman, dan lain sebagainya. Orang yang menyesal, keinginannya dua: tidak membuat kesalahan yang sudah dibuatnya itu, atau tidak ingin menanggung akibat dari kesalahannya itu. Jika dimintai nasihat, orang dengan penyesalan akan berkata, "Jangan lakukan seperti yang telah kulakukan." Saudaraku terkasih, bacaan Injil hari ini menceritakan 3 tokoh penting, yakni Lazarus yang miskin, Abraham, dan orang kaya. Hidup Lazarus yang penuh penderitaan di dunia akhirnya terbalas dengan kebahagiaan bersama Abraham di surga. Sebaliknya, si kaya yang hidup bahagia di dunia, tapi karena ia tidak peka melihat kesusahan orang lain, akhirnya menderita di dalam neraka. Di bagian akhir, terlihat ada penyesalan dari si kaya atas nasibnya dan berharap agar keluarganya tidak mengalami hal yang sama dengan yang dialaminya. Namun penyesalan itu tidak berarti apa-apa. Semua sudah terlambat. Ia menerima ganjarannya. Ia telah menerima kesempatan untuk berbuat baik di dunia, namun tidak memanfaatkannya.
kita sering sama dengan si kaya, yakni terlalu nyaman dengan diri kita, menikmati fasilitas dan harta benda, serta fokus pada kesenangan dan kebahagiaan diri sendiri. Itu tidak salah dan sah-sah saja. Menjadi kurang tepat apabila ada orang yang sedang susah dan menderita di dekat kita, tetapi kita tidak berbuat apa-apa. Saudara-saudariku terkasih, masa Prapaskah adalah masa untuk menyadari dengan baik bahwa kita masih diberi kesempatan. Tuhan memberikan kita waktu untuk bertobat, maka marilah kita lihat sudah berapa banyak kesempatan kita lewatkan untuk berbuat baik. Sebaliknya, sudah berapa banyak dosa yang telah kita perbuat? Kita masih diberi kesempatan untuk bertobat dan membangun hidup baru. Belajar dari bacaan hari ini, mari kita mendaftarkan diri untuk berbuat kebaikan agar tidak sampai pada penyesalan di akhirat nanti. Semoga demikian. Amin.